sekarang ini lagi booming nih. Apa Tentang pencurian, nggak pencurian data sih, penjualan data lah, kebocoran data pemilu. Oke. Sebenarnya agak ngeri sih bahas pemilu ya. Ini adalah sistem Oke. di mana ada event kita 24 jam to running. Oke. Itu ada satu celah di mana loss. Oke. Event 1 sampai 10 detik. 1 sampai 10 detik. Dan itu dia bisa masuk ya di situ. Betul. Dan celahnya itu adalah random. Hmm. Kita nggak tahu di mana. Bahkan yang internal pun nggak tahu di mana celahnya. Itulah makanya ini gue sempat pelajarin ya. Bukan sempat pelajarin sih, gue sempat ngelakuin terkait ini ya. Dulu zamannya Podcast Habis Kerja. Mas Julindra. Halo, Sudah lama Sidik. nih kita nggak jumpa nih. Apa kabar lu? Ah, Sehat-sehat, Dik. ya. Terakhir kita ketemu kapan, Dik? Terakhir pom bensin ketemu, kemarin ini. Pom bensin, Tapi ya. intensitas ngomongnya paling Enggak, iya. itu pada saat kayaknya selesai kuliah. Selesai kayaknya. kuliah ya? ya. Selesai kuliah. Habis Berarti itu dia- kita sibuk sama masing-masing. Ya mungkin karena Betul. udah di momen inilah ya kita ya. Iya. Kepala 3. Ada 3 aja. Kan ada udah lagunya. banyak ya. Udah banyak. Oke. Jadi gimana Mas Jol? Sekarang kesibukan lu ngapain sih? Gua Setelah lama menghilang dari kehidupan gua. Iya, iya. Asik. Gua masih sebagai karyawan. 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 Pas lah ya. Pas saya. Corporate Oh ya, slave. corporate slave, betul. Hai budak hormat. Gue sebagai IT. IT. IT lebih ke support. Oh, support. Lebih ke support ya, IT support. IT support. Oke, jadi sebenarnya kalau di struktur organisasi mungkin atau di sebuah perusahaan itu IT itu terbagi berapa divisi sih? Sampai ada kata support Oh, berarti oke. ada pendukungnya aja kan? Kalau betul, kita adalah tim pendukung Oke. yang sering tidak dianggap, Oh. tapi dibutuhkan juga. Oke. Itu yang saya alami selama ini ya. Jadi kalau di IT itu memang kita ada beberapa, yang gue tahu ya, yang gue tahu itu kita ada beberapa bagian. Contohnya kayak programming. Oke. Programming itu beda lagi. Terus ada lagi kayak contohnya kayak sales, IT sales ada juga. Oke. IT sales, IT engineering network itu ada juga. IT design UI itu ada juga. Oke. Terus, termasuk ada juga yang engineering sendiri pun kebagi banyak lagi. Oke. Ada beberapa scope lagi tuh kayak misalnya programming produk, programming network atau programming kayak di mobile gitu. Itu banyak. Terus masuk lagi kayak IT kita nyebutnya implementer itu ada juga. Implementer. Implementer tuh masuk ke dia satu scope sama sales sebenarnya. Oke. Tapi yang menjadi main-nya itu apa? Yang jadi main ya tetap IT. IT, tetap dibilangnya IT ya. IT itu. Ya, orang notabene denger IT kelihatannya sempit, tapi ternyata begitu masuk ke dalam luas ya. Bener luas, IT luas. Oke. Terus makanya masuk kayak ada bagian sebenarnya kalau gue nyebutnya bagian paling kecil, Paling kecil. IT support. IT support. Iya, IT support itu memang kalau dilihat itu memang sangat diremehkan. Sangat gue akuin diremehkan. Oke. Tapi sometimes ya ada satu peran penting juga yang kita pegang ya. Ketika lu kenapa-napa, lu nggak ada kita, lu bingung. Nah, Gitu. istilahnya ibarat mobil mungkin ya kan. Salah satu baut ini yang sebagai pendukung, yang Betul. kecil tak dianggap, tapi ketika dia lepas Iya. selesai. Selesai. Itulah IT support. Sering tidak dianggap. Kalau di situ lu di IT support, itu lu handle bagian apa sih? Kalau di IT support itu kita support ke user all employee. All employee. Ya, Oke. termasuk si IT programmer pun kita support seperti itu. Yang IT programmer yang termasuk kayak salah satu sebenarnya IT juga, Oke. itu kita support juga. Jadi lu support karyawan juga, termasuk juga IT itu sendiri. Betul. Oke. Betul. Contohnya yang lu support ngapain tuh? Yang paling gampang, Paling gampang. Mas, saya nggak bisa internetan. Oh, oke oke. Sebenarnya hal-hal yang kecil seperti itu sih yang IT support itu. Cuman ada beberapa yang kayak aplikasi ya, contoh kayak aplikasi atau sistem internal yang tiap perusahaan pakai Oke. yang tidak bisa berjalan sesuai semestinya, proses normal, itu kita yang support biasanya. Gitu kan jatuhnya maintenance ya. Tapi lu jatuh ikut ngembangin juga nggak sih? Itu beda scope. Oh, ada lagi. Jadi support itu cuma sebatas ke maintenance. Troubleshooting. Oke. Jadi ketika case itu muncul, kita selesain, udah selesai, udah. Kalau untuk pengembangan itu masuknya ke programmer. Programming. Programming pun nantinya akan kebagi lagi nih biasanya. Kalau untuk suatu produk ya.
Jadi di bagian produk itu biasanya ada programming yang untuk data itu beda bagian, terus bagian kayak untuk modul-modul tertentu kayak contohnya kayak gue boleh nyebut merek nggak sih? Boleh ya? aja sih. Kayak contohnya kayak Sini. kayak contohnya kayak produk ERP salah satunya kayak yang kita familiar adalah SAP lah. SAP itu dia ada banyak modul. Itu masing-masing modul tuh punya timnya masing-masing. Punya timnya masing-masing. Iya, tim programmer masing-masing seperti itu. Jadi kayak contohnya kayak tim finance itu punya tim program masing-masing. Terus kayak tim produksi itu punya tim IT programmer masing-masing seperti itu sih. Yang gue tahu ya. Jadi Mic-nya boleh tarik dikit biar enak kita. Oke. Gue boleh sambil ngerokok gak sih? Boleh. IT tidak Ini nggak ada tulisan pom bensin kok sini. Oke. Tenang aja. IT tidak merokok, tidak seru. Nah, itu dia. IT tidak merokok, tidak seru. Minimal asap ngebul. Ada lagi selain itu. Rata-rata IT, even di kantor sempat gua kerja dulu, ya kan. Di situ itu beberapa itu lebih nyaman menggunakan kaos. Iya. Karena walaupun beberapa perusahaan menegaskan ya kita harus pemakaian formal. Betul. Tapi awalnya diikutin, tapi lama-lama lepas juga jadi kaos. itu yang saya lakukan. Oke, kita balik. Tadi lu selain support itu tadi sempat ada kayak kalau misalnya ada kita security deh, keamanan, misalnya kita khawatir diretas seperti itu, lu termasuk dalam bagian itu nggak? Kita termasuk di situ. Termasuk. Jadi menciptakan security system lah ya. Betul. Untuk perusahaan, karena sekarang kan lagi rame tuh kayak tiba-tiba dapat email set klik ini atau dia menyerupai vendor, akhirnya Betul. kita klik, akhirnya kita dihack, data kita diambil semua. Betul. Nah, benar. Seolah-olah tuh jadi gini. Kalau support itu jatuhnya kan awareness malware ya. Oke, Malware dari bener. eksternal ya. Yang seolah-olah menyerupain contohnya kayak nama gue deh. Betul. Nama gue Seperti terus itu. nggak tahu ya domainnya beda nih. Domainnya XYZ ya kan. Itu udah salah satu, kita udah notice awareness. Jadi memang itu salah satu contoh tentang terkait malware, tentang kebocoran data atau peretasan data ya. Itu memang kita yang handle. Satu sisi kita yang handle di support ya. Oke. Support yang handle sebagai PIC. Karena kenapa di kita? Karena itu salah satu bentuk support kita ke perusahaan atau bentuk awareness kita kepada perusahaan bahwa pencurian data itu ada. Ada ya. Sama sekarang ini lagi booming nih. Apa tuh? Tentang pencurian, nggak pencurian data sih, penjualan data lah, kebocoran data pemilu. Data. Okay. Sebenarnya agak ngeri sih bahas pemilu ya. Cuman kalau untuk itu sebenarnya nggak cuma dari pemilu deh. Oke. Ada banyak sih beberapa jauh kemarin dari kayak BPJS. betul. Iya itu. BPJS yang kemarin ya di awal tahun. Betul. Sebenarnya jauh dari sebelum pemilu itu pun udah ada. Karena baik lagi sistem yang kita pakai itu seperti apa. Oke. Contoh, kayak misalkan saat ini gue pakai yang gue terapin adalah end user security. Jadi di mana user ini user yang dapat hak device kantor itu nggak bisa login selain domain kantor. Oke. Even email pribadi lu sendiri. Dibatasin akses ya segala macam itu. Memang itu salah satu, ibarat kata salah satu cara kita untuk pencegahan kebocoran data dari pihak eksternal ya. Beda cerita kalau dari internal. Nah, kebocoran data dari pihak eksternal. Berarti penyerangan dari luar nih ya kan? Betul. Nah, kira-kira menurut opini aja nih ya, opini. Point of view lu itu kalau terjadi kebocoran data itu kira-kira itu karena sistemnya kah atau karena humannya? Bagus sekali pertanyaannya. Ya, ini sangat opini menjebak. aja. Kita kan beropini. Ini sebenarnya gue jawab internal, gue kena juga nih karena gue orang internal juga nih. Sebenarnya ada dua. Kalau kita bicara point of view, baik lagi. Kalau kita secara internal sebisa mungkin udah membatasi semaksimal mungkin. Oke. Tentang aset perusahaan. Ya kan? Cuman memang namanya kita bicara ini adalah sistem. Oke. Di mana ada even kita 24 jam to running. Oke. Itu ada satu celah di mana loss. Oke. Even 1 sampai 10 detik. 1 sampai 10 detik. Dan itu dia bisa masuk ya di situ. Betul. Ya? Dan celahnya itu ada random. Kita nggak tahu di mana. Bahkan yang internal pun nggak tahu di mana celahnya. Itulah makanya
ini gue sempat pelajarin ya. Bukan sempat pelajarin sih, gue sempat ngelakuin terkait ini ya. Dulu zamannya chip itulah, chip lah ya. Zaman chip itu gue pelajarin gimana caranya gue ngebobol chip. Itu gue pelajarin sampai akhirnya ternyata caranya seperti ini. Ada momen 1-10 detik lu lost. Sebentar. Ngebocorin chip. Betul. Oke. Ini aplikasi. Game. Iya. Game online. Game online. Wah, gua lagi lebih tertarik lagi nih. Gua agak keluar dikit dulu ya. Betul. Ngebahas tentang ini nih. Itu berarti aplikasi game kalau zaman itu tahun berapa tuh? Itu gua di 2010-an. 2010 gua sampai tebak 2000. poker bukan? Ya. Berarti aplikasi poker itu sebenarnya gampang bisa kita ambil chip-chipnya untuk bisa kita mainkan ketika kita bisa masuk. Betul. Itu pakai coding. Mungkin dulu belum seketat ini ya security ya. Iya, Jadi, karena masa-masa itu masih betul. ya. Even walaupun ada caranya mereka untuk mencegah, cuman tapi ada balik lagi gue bilang. Jadi ada jeda 1-10 detik itu loss system. Di celah itulah kita masuk. Lu mantengin gitu tuh. Mantengin. Nunggu kapan kira-kira bisa lossnya? Kita coba. Tanda-tanda lossnya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kita coba terus aja. Oh, jadi dicoba terus. Coba terus sampai jadi skemanya dulu adalah gue masuk ke numpang server di Singapura. Numpang server di Singapura. Betul. Oke. Gue akses ke Singapura, gue masuk dari server mereka. Berarti menurut lu sekarang lagi rame nih slot. Betul. Nah, slot itu permainan sistem juga apa memang pure orang itu menang atau dimainkan sama sistem? Buka nggak ya? Jadi gini, kalau menurut slot, lu aja, opini. Kita kan beropini bebas. Slot itu yang gue pelajarin karena biar sadar orang-orang nih. Gue nggak paham ya. Biar sadar orang-orang nih. Jadi ketika slot itu keluar, gue pelajarin. Karena teman-teman gue main. Oke. Terus gue liat skemanya, ini sama, gue bilang. Gue pelajarin, cari tahu sampai akhirnya ternyata slot itu franchise. Slot itu franchise. Betul. Podcast Habis Kerja.